Semuanya pada main HP, tapi kita kembali lagi di Box to Box Football Show. Show yang penuh insight ya? Show yang penuh Yang insight. cuma lo doang yang bacain? Hah? Oh iya. Yang di pointers ada tapi gak pernah dibaca Jerry kan? Iya, waktu itu lu gak pernah bacain. Apa Padahal sih? dari atas. Coba Padahal di setiap atas, pointers coba. kita Apa? guys dari 2 season yang lalu. Show penuh insight, gak pernah dibaca. Oh mau gitu. Iya sih, dibaca. gak pernah dibaca bener. Ngobrol dong. Enggak, lu salah. Lu salah sama seperti Mo Salah yang kemarin lagi belum ya? Oke, Tio lagi nonton nih kan. Tio bilang orang yang di pesawat gak berani negur karena lu badan lu gede. Iya. Lu kira orang Eropa kagak gede-gede Kan for gede konteks ya. banget itu, buset. For konteks jadi Waldo kan ngorok. Tapi dia dari Itali bolak-balik Indonesia. Kok gak ada yang negur atau ada yang apa? Itu kita pertanyakan orang gua gak tadi. tidur, orang gua begini gua. Tapi Sekali gua tau kayak langsung bangun gua. Kalau lagi main HP tiba-tiba bisa tidur. Tapi kita doakan semoga Tio cepat sembuh ya. Amin. Ya, Bang Tio lagi sakit guys. Kelelahan dia. Ini juga lagi cuaca lagi gak mendukung Iya, kan. cuaca lagi. Tadi hujan macet, terus. banjir juga banyak banget. God bless Indonesia, God bless Jakarta terutama. Belum lawan Arsenal udah sakit sih. Cie. Ya kan lagi di puncak ya. Oh iya. Aduh gue takut Lagi banget. gini-gini nih, Jas. Gini-gini nih. Izin. Inilah ini harus Clipper, gitu ayo Clipper. ini. Menit berapa ini? Menit berapa? Kalau Arsenal kalah gue bayangin Tio bakal motong ini anjir. Gila. Potong Gila. aja. Pokoknya nonton ambil bawa gunting aja ya. Siap-siap potong yang ini. Oke, kita jangan langsung bahas Arsenal deh, katanya Arsenal banget gitu. Kita bahas tim lo aja dong, Madrid. Karena 6-1. Ini Timnya janggal. Mbappe nih dulu. Iya. Kok janggal? Maksudnya janggal kenapa? 6-1, maksud gue terlalu bantai menurut gue. Terlalu banget. Iya gak sih? Emang gak boleh ngebantai gitu, masa Enggak, gak Monaco boleh? cupu kali ya? Tapi tapi jelek banget, kemarin jelek banget mainnya. Enggak, maksud gini, gua ada grup kan ya, tackle bebas ya. Terus kan gue bilang, woi maksudnya 3-1, set piece kan oleh-oleh gitu lah. Terus Waldo bilang, ih 3-1, gue 6-1. Maksud gue Monaco sama Inter, enggak apple to apple. Monaco sama Arsenal selevel. Monaco Indonesia. Kok bisa? Oh nggak pernah menang Eropa. Cuma kalau di final ya? Pernah Kalau di final ya? Pernah di final Lawan juga, Porto. kalau di final. Lawan Porto tapi. Lawan Porto. Kan ke Arsenalnya Barcelona. Ya udah gimana nih? Ya udah Nyontek dulu. Enggak, masalah menurut gua enggak ada yang terlalu menarik di match ini tuh, ya udah Sombong bantai. banget. Kalau misalnya kalau mau ngomongin Monaco-nya, ya tadi Bang Rossi juga ngomong kan. Bang Rossi tapi gue belum ngomong tadi ke, offline. lu tuh ngomong lebih ke Madrid agak rentan kalau kena counter attack. Iya, kan? emang. Karena satu sisi kalau misalnya lu lihat dari line up-nya tuh ya midfielder Jude Bellingham sama Maguire main bareng. Itu yang gua pernah bilang kan, kalau sebenarnya mereka berdua tuh kalau main bareng ada kekurangan, yaitu adalah di defensifnya gitu. Dan apa namanya? Madrid dua back sayapnya aja, dua full backnya itu bukan full back gitu loh. Valverde sama Camavinga, walaupun Valverde ini lagi disorot, mainnya lagi bagus banget nih dia selama di right back gitu. Jadi kayaknya dia udah punya track record sendiri. Kayaknya gue boleh deh kalau misalnya main bagus gitu. Cuman kalau ngomongin Monaco nya buset dah, gue ngelihat mulai dari pressing mereka jelek, timing ketika mau defense, out of possessionnya jelek banget. Jadi kayak mereka tuh mau nge-press Madrid, tapi kan Madrid punya banyak individual brilliance yang bagus kan. Jadi tengahnya tuh gampang banget kayak expose abis gitu. Dan Madridnya juga kayak ngerasa, oh yaudah nih gue sengaja ngasih lu serangan dulu nih ke area gue babat pakai counter attack langsung. Apalagi kan kemarin Kylian Mbappe, Vinicius, Mas Tantuono, Slim Shady tuh mainnya bagus banget. Ya sama Arda Güler juga, walaupun Arda Güler banyak banget passing-passing yang bikin Mbappe kesel, soalnya lu kenapa nggak ngelakuin passing kelamaan nahan bola gitu. Cuman ya menurut gua overall bagus-bagus aja. Nah kalau Camavinga dong lu sebut Camavinga, passingnya. Camavinga bagus. Oh yang skill back heel. Back heel abis lari. L2X kalau di IE. L2X. Iya enggak, tapi kalau misalnya lu nanya gua, oke, berarti ini udah era Arbeloa, era kegandesan Arbeloa nih gitu-gitu kan, kayak di TikTok atau gimana. Berarti udah ini dong. Kalau gue sih belum ya. Gue belum nge-rate dia karena dari 3 laga terakhir ya lawan tim-tim yang Levante tuh peringkat berapa di La Liga. Tapi yang paling brengsek tuh Copa del Rey lawan Albacete. Peringkat paling bawah di Liga 2. Kok kalah? Cuman ya udahlah. Terus habis itu dan Albacete ini bakal lawan Barcelona di Copa del Rey. Nah, terus yang sekarang AS Monaco. Ya sebenarnya dia peringkat 9 di Ligue 1, cuman pas gue liat kemarin permainannya begitu ya udah gitu. Nah, kalau menurut gue kan sebenarnya kalau ngeliat permainannya sendiri, Madrid tuh kalau di attacking third lebih fluid ya.
Iya, sekarang. di apa namanya di era yang pendek yang baru seumur jagung inilah Iya, iya. Ya. sama Arbeloa. Cuman problemnya tuh persis menurut gua dari yang sebelum kita lihat Xabi Alonso menangani Madrid, yaitu transisi ketika di counter sebenarnya. Itu Betul. kan yang sebenarnya pengen coba diperbaiki oleh Xabi Alonso kan dengan Betul. gimana impose oke kita pressing bareng-bareng segala macam, cuman kan pemain tidak membeli idenya dia gitu loh, tidak apa namanya fully convinced ya, tidak terlalu yakin sama idenya dia. Jadi kadang-kadang kayak yang sering Waldo bilang, Madrid tuh kadang-kadang pressingnya bagus, tapi menit sekian kendor gitu Iya, segala iya, macam iya, ya kayak benar. gitu-gitu. Jadi menurut gue sebenarnya sih ya bukan salah Arbeloa juga ya, lu ditunjuk jadi interim, Mendadak, yang bisa lo lakukan adalah oke gue memperbaiki apa yang bisa gue perbaiki deket-deket dulu nih ya, terutama ya perkara ofensif gitu. Tapi kalau perkara defense menurut gue belum, karena even dalam skor 6-1 itu gue melihat si Monaco tuh masih punya beberapa peluang yang nggak bisa termaksimalkan dengan baik gitu loh. Ya golnya blunder juga sih tapi. Iya, dan jadi Ceballos ya? iya Ceballos. 6-1 tentu saja ngasih unjuk bahwa apa namanya Real Madrid itu fluid secara ofensif, tapi satunya Monaco itu skor itu tidak seolah-olah kayak gue nggak nyerang sama sekali gitu. Nggak juga kalau Nggak nonton juga, pertandingannya benar. lu lihat beberapa kali mereka bisa mencuri beberapa peluang gitu. Makanya gue bilang tadi gue nanya sama Waldo apakah persoalan Madrid ketika ke belakang gitu ya, transisi negatif itu masih ada apa enggak gitu. Itu sebenarnya pertanyaan gue. Iya, dan apa sih sebenarnya kan kalau misalnya ngomongin taktiknya Arbeloa, mungkin kalau dari gue lihat dari 3 laga terakhir ya emang ya ini kayak kembali aja lu ke zaman balik ke taktik Ancelotti lagi aja yang sebenarnya lebih fluid. Tadi kan banyak dari Atletik juga dari beberapa media bilang gaya mainnya dia kayak Mourinho ya, emang lebih nunggu. Sebenarnya positif atau negatif sih lebih fluid? Kan menyerahkan Ya, kreativitas ke pemain. menurut gua sih kalau dengan squad yang sekarang ya positif aja. Karena kan emang sebenarnya kan tujuan utamanya nih gimana caranya kita back in shape, back in form. Terus Sama pemain-pemain lebih ini pede pada juga. bisa dapat chemistry-nya lagi gitu loh. Nggak berantakan kayak kemarin kan. Dan kemarin tuh yang justru gua kagetin adalah gua nggak tahu kenapa pemain kayak Mbappe, Vini Vini itu satu gol ya? ada 3 beberapa assist ya? 1 gol 3 3 assist, tapi 1 assistnya tuh bunuh diri kan. Cuman Oh ya iya. itu assist kalau itu gua nggak tahu juga kan. Hitungannya assist. Asis ya. Dan apa? Gue lihat kemarin tuh kayak pemain tuh nggak tahu kenapa kayak ada firing up-nya gitu. Lu coba cek aja di Twitter atau di mana. Mbappe ngelakuin pressing itu benar-benar ngejar gitu loh. Dia ngejar, bahkan dia dari daerah ada momen transisi AS Monaco, transisi counter attack gitu. Dari gawang AS Monaco, Mbappe tuh lari mundur ke belakang, ngejar gitu. Nah, Vinicius juga demikian gitu. Banyak yang ngelakuin pressing dan menurut gua berarti ini apakah memang sesuai dengan apa yang pernah gue bahas juga? Berarti emang problemnya mungkin emang dari ruang ganti juga gitu. Mungkin Arbeloa selama di press conference dari awal dia didatengin sebagai manajer Madrid, dia tuh selalu nge-praise Vini terus. Dia selalu nge-praise Vini. Mungkin ya satu sisi ada konteks dari Perez juga kan agak menyayangkan Vini banget, terlalu disayang-sayangkan banget ini si Vini gitu loh. Jadi kelihatan banget gitu kayak pemain-pemain ini tuh pada mau nunjukin, apalagi ini tuh setelah laga Madrid disorakin satu stadion. Makanya kemarin tuh gestur ke Vini tuh waktu Vini golin, pemain-pemain Madrid pada ngumpul semua ke Vini. Vini juga bahkan pelukan sama Arbeloa juga karena ya itu mungkin itu sebuah gestur, sebuah bukti kalau misalnya Arbeloa itu full trust ke Vinicius. Tau gak pas pelukan mereka ngomong apa? Akhirnya Xabi Alonso udah kita usir. Gila. Bisa aja loh. Bisa aja loh. Arbeloa sama Xabi Alonso temenan loh, gila. Iya, Arbeloa Arbeloa gak ikutan Xabi. pelukan Oh, yang Arbeloa. rayain golin. Oh, waktu ini. Iya. Tapi- Udah berhasil kita usir Xabi Alonso yang sok disiplin itu. Gue mau balik ke Dex yang tadi nanya tuh apa namanya, apakah makin fluid itu makin baik apa enggak? Sebenarnya sih itu nggak bisa dijawab iya apa enggak, Ya, konteksnya tergantung. Real Madrid dulu. Iya, konteksnya enggak gini. Fluid itu lebih baik apa enggak ya itu kan konteksnya serangan ya harusnya ya. Ya kalau serangannya jadi lebih fluid bagus gitu kan. Cuman dalam aspek permainan kan bukan cuman Nyerang. nyerang doang Ya. gitu loh. Nah, menurut gue sih sebenarnya kalau yang gue baca-baca ketika Xabi Alonso itu ditunjuk, sebenarnya dia pengen lebih ngasih struktur ya, bukan buat attackingnya gitu. Attackingnya ya udahlah Madrid dari zamannya Ancelotti, Zidane itu udah kelihatan lah ngasih kebebasan pemain fluid itu nggak apa-apa. Ya. Cuman balik lagi apa namanya, kalau pengen lu
naik sedikit levelnya gitu ya, lebih terkontrol. Ya lu ngasih struktur, makanya kemudian yang pertama kali yang diperbaikin pressingnya itu kan. Betul. Cuman yang sering dibilang Waldo ini kan, lu punya pemain kayak Kylian Mbappe yang di rekamannya di PSG aja ditatar gitu sama Luis Enrique. Lu katanya suka Michael Jordan, tapi Michael Jordan tuh disiplin banget gitu. Enggak cuma nyerang, defense juga dia disiplin banget gitu. Nah, dia pengen Mbappe kayak gitu. Nah, persoalannya ya itu tadi, enggak semua pemain itu yakin sama ya udah gua harus pressing segala macam. Ini kan bukan cara kita segala macam zaman dulu gitu. Jadi ya itu gitu. Lo harus bisa nemu balance, nyerang itu fluid, tapi ketika nggak nguasain bola lo masih bisa pegang kontrol itu. Ya enaknya sepak bola tim tuh kalau nyerang kita bisa ngandelin individu, cuman kalau bertahan tuh harus tim ya. Gak ada Betul, maksudnya memang, kayak memang. gue mau ngincar penyerang yang bisa golin bisa aja, yang maruk gitu. Tapi kalau back tuh back yang jago, kalau kiper masih bisa. Menurut gue. Kalau back sama back saya tuh nggak bisa. Tapi Mesti main tim. Mesti main tim. sebenarnya kebobolan. masalahnya sekarang even lu mencari back, lu harus bisa back yang pegang kontrol bolanya bagus, ya kan? Dalam artian ketika bola dikirim ke belakang, lu nggak cuma ngandalin gelandang untuk nih ngarahin bola kemana nih. Backnya harus juga bisa kayak gitu. At least sirkulasi lah, nggak harus progresi bola ke depan, tapi kiri kanan sirkulasi harus bisa lah gitu. Jadi yang namanya sepak bola modern tuh emang makin kompleks kalau menurut gue ya. Yang penyerangnya juga harus bisa compact ketika nggak nguasain bola buat defend. Pemain bertahannya juga bisa harus bantu untuk offense gitu. Karena kan formasi offense yang paling terkenal kan sekarang 3-2-5 ya. Itu kan pasti ada salah satu back yang naik jadi gelandang, jadi inverting, atau bisa aja fullbacknya nambah gitu. Dia jadi salah satu penyerang, jadi salah bagian lini depan lah gitu maksud gue. Iya, dan ini situasinya Madrid sekarang di peringkat 3 ya. Di bawah Arsenal sama Bayern. Ini kayaknya cuma Arsenal sama Bayern udah memastikan lolos sih kalau menurut gue. Ya Madrid belum. Iya, Madrid belum karena 15, karena batas peringkat 8 itu 13. 8 siapa sih? 8 Chelsea 13. Di bawah berapa? Bawah Chelsea siapa? Barcelona 13 juga. Saya mau ngeledekin. Tapi menang Barcelona lawan Slavia Praha. Menang. Gue nonton kemarin kok udah kebobolan duluan. Lawan Slavia Praha. Karena gini, Madrid terakhir lawan Benfica loh. Dia masih mungkin lolos ke playoff loh. Sehingga pasti lebih nafsu lagi. Karena kalau Barcelona terakhirnya itu habis lawan Slavia Praha di nanti Copenhagen. Ya cenderung lebih enak. Itu Rooney Bargi comeback tuh dia. Rooney Bargi. Tapi yang bagus Fermin Lopez di pertandingan lawan. Fermin Lopez emang selalu bagus, gue akui. Tapi dibanding Olmo atau Ferran? Fermin. Tapi menurut gue juga di UCL ya gini. Tadi bandinginnya siapa? Ferran sama Olmo. Mungkin yang bisa sedikit dibandingin sama Olmo ya. Cuman kan lu Ferran wing gak sih sebenarnya? Ferran iya, tapi kadang kalau misal kadang iya. di tengah gitu. Ketika mereka lini depannya agak kurang tuh kan, maksudnya dalam artian pada cedera, Ferran kan yang transisinya ke tengah tuh. Kalau ada Ferran yang di tengah top gitu. skor Barcelona di UCL loh, Fermin. Fermin iya maksudnya. Ya kalau maksudnya kalau ngebandingin antara player to player ya tentu saja bukan Fermin sama Ferran dibandingin langsung gitu loh maksud gue. Gitu kan. Tapi kalau perkaranya adalah sama si Dani Olmo mungkin agak lebih rapat lah gitu. Tapi mungkin ya, maksudnya kan nih Fermin 5 gol di UCL nih, top skor Barcelona gitu. Nah gue juga jadi semakin percaya gitu. Emang ada pemain-pemain yang kayaknya lebih pas di Champions League gitu loh. Iya gak sih? Kayak Martinelli gitu maksudnya. Enggak, maksudnya kalau tim gue yang gue ngerasa kan orang pada bilang gitu. Tapi emang jenis pemain tertentu. Mbappe juga bagus di UCL. 11 gol. Iya gak sih? Di La Liga juga bagus. Di World Cup juga bagus. Hey, Mbappe bukan Dominic Calvert-Lewin. Anda. Enggak, tapi masih gitu loh. Karena kan emang ada perbedaan kan. Kayak lawan-lawan di Liga sama lawan-lawan di Champions League gitu loh. Memang. Iya sih, sepakat gak sih kayak ada pemain yang emang bakal lebih fit in di Champions League. Mungkin Fermin kayak gitu. Menurut gue karena tentu saja karakteristik lawan di Liga dan karakteristik lawan di UCL itu beda ya. Iya. Kayak misalkan lo lihat kalau ngomongin Arsenal gitu, mungkin akan lebih jarang menghadapi lawan yang mid block, low block gitu atau sentralnya lebih rapat kayak Nottingham Forest kemarin gitu. Iya, dan pemain kayak Fermin maksud gue juga mungkin leluasa. Iya, tapi Fermin tuh sebenarnya menurut gue udah dari musim lalu tuh bagus banget. Gue tuh mengapresiasi Barcelona tuh gini loh, yang di bawah Hansi Flick ini cukup mewah mereka untuk pemain tengah ke depan ya. Maksud gue striker, center attack midfielder ya itu. Karena lu punya Fermin, lu punya Dani Olmo, lu punya Ferran Torres gitu. Maksudnya lu punya 3 pemain ini yang bisa cukup versatile untuk jadi entah jadi striker atau center forward ataupun jadi center attack midfielder gitu. Terutama Fermin bahkan di awal musim itu udah sempat diincar Chelsea 60 juta. Tapi kan ditolak sama Barcelona kan. Jadi kayak emang kualitas Fermin ini bagus banget, terutama lu jangan pernah ngasih dia space kosong buat ngelakuin shot, karena shot striking ball dia gila bagus banget si Fermin. Jadi
ya mereka bertiga ini emang saling mengisi lini depannya Barcelona lah. Tapi menurut cair gue. ya, maksudnya Cair bisa banget. bisa running behind, Betul. bisa kayak ada apa namanya half space, Half kadang space, bisa iya. situ gitu. Jadi enak banget tuh dan mereka tuh bisa saling menggantikan, bisa saling bertukar posisi Betul, juga. Nah betul. itu mewah sih menurut gue. Mewah bener. Mewah banget, mewah. Makanya maksud gue kurang diapresiasi aja maksudnya kalau sama yang gue lihat ya di media-media luar tuh kurang mengapresiasi kalau ya sebenarnya center attack midfielder Barcelona ini cukup mewah banget. Dan sebenarnya agak cukup unik juga kan, maksudnya Barcelona dulunya yang dikenal dengan ada satu center defense, sekarang mainnya double pivot ya, sebenarnya nggak pivoting defensif banget kan karena ada Pedri. Terus juga ya sekarang lebih mengandalkan center attack midfielder itu tujuannya buat apa? Buat datang dari second line gitu loh, buat bantu serangan juga gitu. Belum lagi ada yang kanan sih Barji yang bakal nanti lawan Copenhagen klub lamanya dia. Barji yang tadi lu sebut ya. Tapi masalahnya tetap sama ya. Pasti kita Defense kalau ya. bahas Barcelona pasti ini ya. Dan ini emang udah ya udah Berapa Hansi Flick ya begitu ya. Lini belakang, transisi, 13. konsistensi. 13 ya. Jebol 13. Tapi Iya. golinnya juga banyak Banyak kan. golnya. Hmm. Dan 2 dari golnya Slavia tuh dua-duanya set piece loh kayak. Ya ini kayak hafalan aja sih. Maksudnya kalau mau ngebobolin Barcelona selain lewat apa namanya? Garis yang tinggi lewat set piece juga bisa. Tapi dua set piece itu lucu banget loh. Yang pertama tuh pemain Slavia Praha itu jatuh atau gimana, si Joan Garcia itu kaget gitu, bolanya jadi masuk ke gawang. Itu satu. Yang kedua tuh gol bunuh diri Lewandowski gitu. Jadi gua kayak satu sisi walaupun gua ngeliat Slavia Praha waktu awal-awal oke nih, ini tim berani banget lawan Barcelona, lu full press tuh. Berani banget. Cuman ya gua melihat ya ini mah paling di menit-menit babak kedua Udah dibantu. bantai gara-gara kualitas pemain Barcelona. Walaupun gue babak pertama yes gue gitu-gitu gue. Nggak cuma ini ya. Kalah. Cuma yang rada concerning juga karena mereka Barcelona ini ada di peringkat 9 ya. Ini ya kalau mereka menang di nanti lawan Copenhagen ya. Itu masih bisa lolos langsung segala macam dan mereka juga kalahnya sama Chelsea kan paling ya? Chelsea 2 kali kalah sama siapa ya? Chelsea itu sama Atalanta 1 kalah. Iya, dan sama Bayern Munchen. Bayarnya. Nah bukan Barcelonanya. Oh Barcelona. Barcelona kalah sama Chelsea kan. Satu lagi siapa gitu. Gue lupa. Oh ya klub Oh Brugge. iya anjir aneh Klub banget. Brugge ya. Nah tapi masuk gini. Mereka tuh kebobolan 13 loh. Walaupun mereka 18 golin. Masuk gini. Depannya juga gak segede itu gitu. Iya, Ya. gitu Jadi golnya. cuma plus 5. Ini kan bahaya nih kalau situasi selisih gol gini. Dan 5 itu dari Fermin, 4 dari Rashford loh. Maksudnya Iya, kayak iya, iya. setengahnya tuh Iya udah benar dari 2 pemain. Sorry Barca Lumayan. kalahnya sama PSG sama Oh iya PSG sama sama itu. Chelsea. Brugge tuh seri 3 sama. Iya benar-benar. Dan maksudnya jumlah kebobolannya sama kayak peringkat 16 Dortmund 15 kebobolan, Karabakh 15, 14 peringkat 22-1. Jadi emang sebenarnya kalau secara kebobolan mereka tuh kelempar banget dari the picture loh. Cuma yang gua rada kaget Atletico juga udah jebol 13 ya. Enggak, lu Atletico kok jelek sih sekarang defense-nya ya? Atletico emang lagi. Kalau kan enggak gini. gue kan dari awal musim bilang. Makanya dia kalau lawan Madrid tuh semangat, udah. Kalau Madrid tuh semangat, kalau lawan Barcelona tuh pasti kalah. Lawan Madrid tuh udah kayak enggak ini final gue, final UCL gue tuh ini gitu loh. Udah Nggak, kayak nih. gitu. Sekarang coba bandingin dia di kebobolannya di La Liga berapa? Gua pengen tahu si Barcelona deh. Coba lihat. Barcelona tuh kebobolan di La Liga tuh 22 gol. Dengan bikin gol 54 gol tapi. Nah itu. Dia paling Golnya subur, banyak. dia paling subur. Itu kan kayak gitu kan. Lu cetak. Cuman 22 gol itu cuman kalah dari Real Madrid sama Villarreal. Iya makanya Banyak maksud lah, gue banyak. ketika lu kebobolan dodo oke. Tapi lu cetak golnya 5-4. Kayak 2 kali lipat lebih ya, 2,5 hampir 3 kali lipat. Itu kan ya udah nunjukin emang attacking prowess yang lu punya gitu loh. Iya. Tapi ketika lu golin juga cuma 18. Itu pun dari Fermin dan Rashford 2 orang gitu loh. Nah, maksudnya ini sebenarnya ada concerning. Cuman Iya nggak sih? kalau misalkan ngeliat konteksnya dari UCL yang mana lu cuman butuh untuk Ya udah menang aja. come up, iya pada hari itu ya beda lah gitu. Makanya gue selalu tadi Mungkin fokusnya gitu ya. Ya gue mau ngebandingin sama di La Liga kayak gimana. Apakah di La Liga kalau misalkan 5-4 terus kebobolannya 40, ya ini concerning gitu. Karena kan sama kan kayak di UCL 18 terus 13 gitu. Berarti mereka ya udah penting menang, ada margin dikit Iya enggak apa-apa gitu gitu. ya. Menurut gue ada konteks kayak gitu juga. Ya, dan Hansi Flick tahu betul ya cara main di Cara mainnya Champions seharusnya League. bisa. Ya dia kan butuh back kan. Iya. Tapi Tapi yang mendatangkan datangin Cancelo. Cancelo anjir. Back sih. Tapi menurut gua pendatangan Cancelo tuh bagus banget, terutama buat versatilitas Barcelona di defensif. Dia bisa main left back, bisa main right back gitu loh. Jadi Cancelo bisa dua-duanya. Balde sama Koundé kan ini lumayan lagi dikritik juga musim ini, terutama Koundé ya. Jadi Lo ya bisa ini kasih Barca refreshment lah. Apa?
Lu kenapa benci banget sih Sensi lu sama kayaknya? Kobe Dia gara-gara gayanya ya. Iya, Mr. bukan Fashion emang kenapa sih? bukan NBA udah. Emang kenapa kalau bukan NBA? Iya, Enggak, lu. maksud gua kayak datang ke tempat training Prancis. Lu Itu kemarin kayak, pakai buset, Carhartt. udah kayak Ini fashion Carhartt. world ya, Ini enggak Carhartt. apa-apa. Kemarin datang Yellow Submarine. makan ini apa Burberry. Oh. Gak ada Burberry. Oh ini gua. pantas ya rekeningnya lagi lemah katanya. Makanya. Gila, mana ada. Banjir dia beli Iya. Burberry. Orang mah mata uang yang lemah, masa gue rekening gue yang lemah. Sama ini yang tadi kita bahas ya, udah bahas Fermin, Rashford juga nih. Ini pinjaman yang so far bagus. Bagus. Maksudnya Iya, dia Barcelona. dipinjam di waktu Aston Villa ya. Oke. Pinjam di Barcelona oke. Itu ada kabar sebenarnya Rashford Balik ke pengen MU Carrick. enggak, Carrick. pengen Permanenin dipermanenin. ya? Enggak dulu. Enggak, tapi emang kabarnya Ini permanen, bener. Enggak itu kemarin baru gue baca semalam si di Athletic kan rilis ini ya, rilis artikel dia bilang mereka ingin mempermanenkan Rashford ya. Tanda artinya berarti mereka puas melihat Bayar berapa Rashford sih? di situ. Gak tau ya. Gue lupa, cuman ya persoalannya itu apakah mereka bisa afford apa enggak ya itu yang gue baca ya. Iya, mereka nggak bisa di apa namanya? bahkan gajinya nggak bisa. Iya, jadi Jadi balik nih. Belum Nah, kalau nggak ini tahu, kepake nggak nggak sih? tahu. Hah? Andaikan Carrick deh, kepake nggak sih? andaikan Carrick gue Kepake rasa sih menurut kepake. Cuman Kepake. persoalannya gini, kalau misalkan Carrick emang kan kalau lagi defense tuh 4-4-2 mid block kayak kemarin kan. Asal Rashford Rashford mau disiplin disiplin aja ya. Mau gitu. disiplin Kalau defense. disiplin kepake, menurut gue kepake gitu. Iya. Dan ada juga hasil yang ini agak anomali nih. Gini Ini gue nonton anomali. nih. Ini sebenarnya nggak mau gue bahas, cuman rame banget di Rame The banget, Athletic. rame Nah, banget. Karena kalau nggak rame justru aneh. Masa tim gede kalah sama tim bodoh? Bodoh. Ya kan? Gue nonton ini lagi. United waktu itu Europa League menang kan? Iya, tapi 3-2 kalau nggak salah. Agak Iya. susah-susah, Iya, agak tapi alat. menang. Dan ini mainnya di kutub, maksudnya mainnya di kandang bodoh, Iya, jadi lebih apapun susah. Maksudnya bodoh. Ya oke gue tahu. City lawan 2 tim. Bodoh untuk Glim. Bodoh Glim. Ini tim yang masih bingung loh. Bodoh apa gelim ya? Bodoh apa Glim? Soalnya garis miring. Iya, Garis bodoh apa miring. Glim? Biasanya Dia masih bingung, pakai City udah strip. kalah. Enggak. Aneh. Kan ada yang tim dualisme juga tuh. Apa itu? Brighton and Hove Albion. Bukan pakai N tapi kan. Itu N. dua, benar. Kita Tapi Ini dua. dua. Kita bergabung. Wah, Iya. ini bingung Ros. Ini labil. Bodoh or Apa Glim? gelim ya? Aneh. Sama kayak ini kan Jan Venegor. Jan Venegor of Hesseling. Hesseling. Of itu kan or artinya. Iya. Karena nama kalau nggak salah nama ibunya sama bapaknya Digabung. satu Hesseling, satu Venegor. Iya. Nama dia cuma Jan. Iya. Jan Jan, nama dia Jan doang Nama gitu. Jan, tapi nama Maksud gue belakang. cucu ekspresiden kan juga ada ETS-nya gitu. Iya, Ini iya, Jan iya, doang. Jan, Venegor, or Hesseling. Aneh, kecuali kalau di Indonesia kan Bin atau Binti. Nah itu kan garis keturunan kan. Maksudnya kalau garis keturunan oke lah. Lu bisa hapus itu, bener gak sih? Maksudnya gak ada di KTP, gak ada di akte. Ini dua semuanya Venegor of Hesseling. Panjang tuh sampai Serangka. sampai Ada miring, juga sampai namanya miring. yang ngasih opsi Apa? or at Mangun atau di Mangun. Rakna atau Mangun ya? Oke langsung deh. Or at Mangun. Bodoh Glim. Lawan Manchester City. Nonton gue di masjid dia. Gila gue nonton. Masalahnya Gua sebenarnya ulang. di Rodri menurut gua. Rodri, Kenapa? nah ini ya, Kenapa? pada bilang Ya. sejak Rodri ada. Rodri ini merah menit berapa sih? Enggak sebenarnya udah pas 3-1. Iya, makanya itu. Enggak, tapi ya merah pas udah 3-1. Cuma maksudnya katanya pas Rodri main, nah City seri atau kalahnya justru pas dia main. Apakah itu pertanyaan gua, apakah City atau Pep ya udah beradaptasi dengan bermain tanpa Rodri, jadi ketika Rodri balik dia jadi ya agak beda. Enggak, soalnya Pep Atau juga apa? bilang kan Rodri Atau itu dia bakal menurun? Rodri itu bakal ke top form setelah Piala Dunia. Piala Dunia nanti ya, bukan yang kemarin ya. Jadi ya di sini tuh Pep Guardiola lagi dapat Rodri yang enggak full Nah sebenarnya. sebenarnya itu satu. Kedua, Dan dia tahu itu. Rodri yang lagi nggak on form gitu dimaininnya pakai di sistem Direct. single pivot. Iya, berat. Itu juga sih, gitu emang. menurut gua. Game lawan United itu nunjukin bahwa anjir di double team Sendirian, dari ah. depan sama dari tengah gitu dia. Passing lane-nya ditutup semua cuman sendirian. Ya gimana gitu loh menurut gua. Mungkin kalau yang ketika dia lagi on form bisa lebih baik. Cuman Rodri prime sih single pivot bisa double pivot bisa oke cuman banget. tentu saja ada konteks bahwa apakah lawannya itu bisa ngunci aliran passing ke dia apa enggak, itu kan juga jadi faktor ya sebenarnya. Tapi menurut gue ketika lagi tidak on form terus dibikin single pivot agak repot juga kinerjanya itu. Ini gue lihat nih yang di depannya dia kemarin itu Foden, Reinders, Rico Lewis sama Cherky itu starting 11. Gila, Rico Sebenarnya lu bisa aja mainin Reinders agak lebih deep gitu ya, lebih drop deep gitu. Cuman kemarin gue ngeliat dia justru malah lebih maju gitu. Jadi persoalannya balik lagi Manchester City itu ketika mereka overcommit ya,
Pep Guardiola kan kalau nyerang bisa 3-1-6. Ya sebenarnya ada rasional kenapa dia main 3-1-6 itu, dan ketika kita nyerang lawan bakal susah untuk ngepres atau nutup kita karena kan menang unggul jumlah di lini terakhir itu gitu. Itu nggak masalah. Persoalannya adalah kalau mau main gitu ya ada konsekuensinya. Lu ketika ke belakang gimana? Terus ini ada satu orang ketinggalan nih sendirian di tengah. Itu solusinya seperti apa dan gimana gitu. Jadi balik lagi kalau menurut gue itu kan bukan benar atau salah ya, tiap pilihan taktik itu kan selalu ada konsekuensinya gitu. Jadi apakah lu punya jawaban dari konsekuensi ini apa enggak gitu. Nah menurut gue persoalan Rodri ada di situ gitu. Oke, kalau menurut Ado gimana? Ada nyokapnya nih. Gak usah dikasih tahu juga. Tante. Ado gimana, Do? Ado. Gak usah panggil gua Ado. Tante. Udah. Katanya rekeningnya lagi lemah. Tapi kemarin saya lihat dia Dia udah pakai jaket tahu, Burberry. dia tahu. Udah tahu dong, Burberry. nyokapnya tahu, dia cerita dia. Enggak ada gue beli Burberry, buset beli Burberry. Ya kalau Tante City nggak tahu aja. Enggak, kalau City menurut gue dari 2 laga terakhir jelas problemnya ada di salah satu center back-nya mereka lah, Max Island-nya juga gitu menurut gue. Iya itu. Karena itu ya kita sempat bahas kan, kalau misalnya Nabil yang bahas ya, kalau misalnya Max Island ini lagi coba pengen diproyeksin Pep Guardiola buat kedepannya jadi salah satu pemain center back-nya City juga kan. Ya kayak Kusanov lah, menurut gue malah Kusanov yang dari kemarin tuh stand out banget gitu. Iya. Tapi pas awal juga Kusanov goyang banget. Oh iya. Makanya mungkin itu maksudnya, mungkin Allen akan bagus. Iya, of course. Tapi belum lah. Belum Ekspektasinya mungkin belum gedean. sekarang ya, gue nggak tahu apakah nanti masih ada waktu lagi di akhir-akhir musim. Cuman ya belum kelihatan, masih ada banyak clumsy mistake juga, dia ngelakuin blunder juga bahkan di salah satu golnya Bodo Glimt. Cuman satu sisi yang pasti kita apresiasi dari Bodo Glimt, 3 frontman mereka tuh si Blomberg, Hawk yang nyetak 2 gol yang hampir hat-trick, sama Jens Peter Hawk tuh yang Tuh dia tuh nama-nama mantan AC Milan. Nama-nama peneliti tuh ya. Mantan peneliti. Holmberg siapa tadi? Karena si Blomberg tuh right wing-nya dia ngasih 2 assist, si Hawk itu ngasih 2 gol, si Hauge itu nyetak 1 gol, dan itu golnya tuh keren banget itu, ngelewatin 2 orang pemain dan shotnya bagus banget. Jadi ya nggak bisa dipungkiri juga, lu mau sebagus-bagusnya kayak lu punya Donnarumma tapi tiba-tiba keteteran di belakang dengan counter attack transisi kayak gitu ya susah juga kan. Itu kemarin tuh kombinasinya tuh siapa aja sih belakangnya, si Max Island, Kusanov sama O'Reilly sama Ait Nuri ya. Nuri. Si salah satu yang jadi pertanyaannya banyak orang adalah kenapa kemudian si Mark Guehi itu tidak cepat bisa bergabung ketika transfernya itu udah rampung. Beda sama Semenyo yang Jumat rampung, Sabtu udah main di Piala FA gitu kan. Sebenarnya gue pikir kalau misalkan Mark Guehi udah bisa main jadi salah satu center back, secara individual mungkin bisa lebih bikin pertahanan itu lebih ajak lah gitu. Karena kelihatan banget ketika kemarin even lawan Man United gitu ya, gue ngeliat anjir pas lihat starting lineup agak kacau nih belakangnya nih, kayak bisa nih harusnya gitu. bisa, Iya benar, gitu. benar, Jadi benar. segala macam buat dikadalin lah dalam tanda kutip sama lawannya gitu. Iya, dan apalagi bakal lawan Wolves ya. Ini kesempatan sebenarnya buat Boncho, walaupun Wolvesnya lagi mulai nemuin formnya bagus lagi gitu. Nah, match kemarin gua mau nambahin dikit. Tadi kan Bang Rossi bilang Pep itu biasa 3-1-6. Cuman kemarin dia melakukan hal aneh dengan 2-1-7. Itu Si dia. Ait Nuri Kan kan gila di kanan. iya. Kayak gua ngerasa gini, Pep itu dia itu karena dia nggak ngelakuin rotasi. Kan gue sempat diskusi sama Bang Jerry. Kayak gue sering bilang Arteta ini jarang rotasi gini-gini. Bang Jerry bilang bahwa City lebih parah lagi. Nah, City akhirnya sekarang lagi kena akibat dari Pep yang jarang rotasi gitu loh. Iya. Akhirnya sekarang kayak Berapa kali game gak menang dia? 4 apa 5 ya? City ini. Seri 3 kali beruntun. Iya, seri 3 kali. Ah. Ya cetak gol aja susah gitu loh. Seri 3 kali kalah sekali, 4 terakhir. Iya. 4 ya berarti. Kayak rotasi itu aja udah makan korban Diaz sama Gvardiol. Terus kanan sekarang Nunes gak ada dan dia gak punya bek kanan lain kan. Rico Lewis Nah, kayaknya tapi memang itu lebih lagi-lagi fragile. sorry, buat City juga sama pertanyaannya. Kan gue waktu itu bilang sama lo, oke, orang teriak rotasi kapan? Itu pertanyaan gue kan. Apalagi situasi City lagi trailing nih. Sekarang situasi 7 poin kan. Ibaratnya mereka harus zero mistake loh di situasi ini gitu. Dia berharap Arsenal kepleset 2 kali. Arsenal juga harusnya zero dua kali. mistake. Iya, makanya maksud gue dalam ngejar. Sama aja iya. Kan maksud gue gini, kalau misalnya lu di atas, kalau lu ada apalagi 7 nih ya, berarti kan lu punya kesempatan 2 kali kalau kalah ya, itu aja masih peringkat 1, 2 Iya, kali benar, kalah gitu loh. benar. Jadi 3 kali kepleset lah yang buat City. Tapi Iya. City-nya zero mistake. Betul. Nah, ini kan kesempatan rotasinya jadi lebih minim dong. Maksudnya keraguan itu apabila kita ngomongin soal cedera gitu. Cuman
Kenapa gue sering Susah banget. istilahnya menyorakan rotasi? Karena kalau lu sadar musim ini dimulai itu terlambat dan akan selesai lebih cepat. Kayak Padet ya. jadi padatnya tuh padat banget. Iya paham, gitu. tapi situasinya adalah kalau lu manajer timnya. Kapan gue harus bisa Iya. rotasi? itu maksud makanya gue. lu harus ambil resiko. Tapi sekarang lu lihat kayak Pep kemarin Susah aja. resiko, lagi Bukan gitu bang. Torres. Maksudnya sekarang kemarin aja dia bahkan sampai maksa Ait Nuri itu udah secara defense Di kanan. Terus Main dia di pasang kanan. di kanan. Si Ait Nuri tuh udah winger kanan terus loh di Iya. atas. Oh iya tapi sebenarnya itu persoalan juga. Menurut gua 3-1-6-2-1-7 itu sebenarnya itu overcommit kan. Makanya ketika di counter tuh agak berantakan gitu. Sebenarnya ada yang bilang gimana caranya gue pengen komit di depan tapi 6 gitu ya. At least 6 enggak 7 tuh agak ekstrim sebenarnya. 7 di depan tuh agak ekstrim. 6 ini gimana caranya biar gua kalau kena transisi masih oke. Ada yang Itu bilang situasi 3-1 ya? Situasi. iya pas iya udah iya. 3-1 dia main begitu? Iya. Dari awal. Dari awal? Dari awal, dari 0-0. Enggak gini. Ya emang gitu. Lu kalau ngeliat City, Pep Tapi kenapa menurut lu overconfidence? Enggak gini. Jadi konteksnya adalah Pep Guardiola itu ini tuh bukan hal baru. Jadi beberapa satu musim, 2 musim lalu yang kita sering bahas ini 3-1-6 ini 2 musim lah ya. Itu suka dipertanyain, lu kenapa kayak gitu? Ya emang idenya begini. Dan menurut gua wajar karena dia gak pengen pemain depannya itu gampang dikontain sama lawan. Masuk akal dong. Ya. Cuman balik lagi ada konsekuensinya. Kalau lu milih kayak gitu lu transisi ke belakangnya juga harus lebih baik. Nah pertanyaan tinggal itu, gimana caranya bikin transisi ke belakang itu lebih baik? 3-1, lu cuma sisa 4, lu bayangin tuh. Lu lihat kontra United, mereka bisa menang 3-2 karena unggul jumlah tuh di golnya Mbumo gitu. Nah, gimana caranya? Jadi ada yang bilang kalau lu daripada lu 3-1, mendingan lu 2-2. Ya. Gitu. Jadi di tengah itu masih ada sisa Masih 2 buat gitu. minimalisir lah. Jadi at least. untuk apa benteng pertama Ya. ya tentu Soalnya yang saja penting nunda kan. nunda dulu Jangan Jangan sampai aja. cepet-cepet. Prevent. Iya, nunda Cepet-cepet dulu keserang. Kalau gitu. cepet-cepet keserang kalah jumlah yang bobolan. Itu teorinya seperti itu. Tapi ya balik lagi menurut gua ya cuma Pep Guardiola yang tahu kenapa itu belum diterapkan tentu saja. Dan balik lagi Rodri single pivot ketika dia belum Nggak bisa. on form tuh agak repot. Dan gitu. ini saking Aman gak sih? Kenapa? City udah aman belum sih? belum. Dia posisi 11 dia. Dan ini saking mengecewakan pertandingannya sampai City ngembaliin refund tiketnya Itu yang pemain ya? Patungan ya? Pemain iya patungan. 300. Emang cuman berapa? Bernardo, 300 Haaland apa? gitu ya? Empat kaptennya mereka lah. Oh. Again kalau perkara attacking ya, gue tidak merasa Ada Man masalah. City ada masalah gitu. Tapi ya persoalan ini kadang-kadang tentu saja ada beberapa faktor kenapa mereka kalau defense itu agak masalah. Satu personel tentu aja ya, itu penting. Kadang-kadang eksekusi ketika yang pas lagi lawan Fulham itu kan lengkap tuh ya. Itu juga personel juga lagi drop of form bisa juga gitu loh. Jadi macam-macam, gak cuma satu hal persoalannya. Apa Waduh gila, City? ini gue Jelas. baru nge gue. Guardiola itu ankle injury ya? Iya. Iya. Sampai Mei, Betul. gila. Iya. Season ini juga. ending, Makanya butuh season dia ending. banget. Ini Nunes siapa? tuh Doffel. Ruben Dias juga, Ruben Dias. Ruben Dias juga. Nunes illness, Doffel, Stones, muscle injury sampai Makanya. Februari awal. Makanya. Guardiola sampai ya tadi Mei. Ruben Dias tuh sampai Februari akhir hamstring. Silva, Bernardo Silva tadi suspend ya. Iya. Kovacic ankle. Nico Gonzalez physically discomfort. Tapi- Doffel. Iya, gue bener maksudnya gini, gue sepakat sama Nabil soal Gila. poin bahwa ketika tim jarang rotasi itu akan kena cedera pada waktunya gitu kan maksud lo. Betul. Tapi kan ya lagi-lagi pertanyaannya kapan rotasi dan makanya yang gue syukuri lah gitu ya di tengah badai misalnya Arsenal gitu masih bisa apa ya selamat ya kalah cuma 2 kali gitu kan dan masih memimpin seri 7 ketika sekarang udah mulai pada sembuh nih gitu. Jadi fase kritis ini sekarang ke Lewat, City. ya. Si Man City itu, ini koreksi kalau gue salah ya, beberapa musim terakhir kan emang suka dapat persoalan pemain belakang cedera ya, John Stones. Iya. Terus kemudian Ruben Dias tuh abis dia formnya bagus banget musim pertamanya naik turun gitu kan karena cedera juga gitu. John Stones lagi abis bagus musim berikutnya naik turun karena cedera gitu loh. Jadi persoalannya tuh lumayan persisten gitu loh. Iya makanya ini sekarang fase City nih lagi krisis di belakang. Ya dan situasinya Pep lebih susah lagi buat rotasi kan. Iya, Harus iya, ngejar iya. zero mistake. Max Allen gue main gitu. Soalnya ini ya. Tapi semoga FPL begini. gimana tuh bang? Gue FPL bilang sampai 3 game week gila jinx gue Iya. kuat banget ya sampai MU menang. Iya. Gila. Terus juga lo liat Jinx Chelsea gue kuat banget. atau Semenyo ya. Gila. Gue bilang CRK atau Semenyo at least Ambil. buat 3 game week ke depan. Tapi kayak kalau FPL Masih yang ini bisa lah Cherkis Semenyo lawan Wolves gila. Bisa. Ini Buat pasti menyerang return bisa. yakin ya gua. Wolves lumayan bisa challenge Big Six sih. Foden cedera ya katanya. Foden Gue ada Foden lagi. emang cedera. Dan Enggak kayaknya. tadi sorry poin lu tuh menarik juga yang Apa? tadi soal refund itu. Itu apa? Keren apa marketing apa? Ya. Iya menurut gue emang Tanggung jawab aja mereka nggak sih? tanggung jawab aja sih.
Soalnya kan itu Bodo tuh tim paling utara di Champions League. Gue tim paling Kairat bodoh. enggak ya? Kesana tuh susah. Oh. Nggak sejauh Kairat, tapi susah kesana penerbangan. Aksesnya gitu. Makanya yang tandang cuma 374 kalau nggak salah. Emang cuma dikit juga, jadi refund ya udah refund aja. Iya, lagian bagi mereka kecil lah itu. Kecil sih itu. Dan City akan menghadapi Galatasaray ketika habis lawan Wolves ya. Jadi habis lawan Wolves, City akan lawan Galatasaray, di mana Galatasaray masih ada peluang juga Masih ada peluang. buat lolos, jadi bakal ketat juga. Nah ini memasuki fase-fase ini juga sih, fase ketat ya. Karena habis itu lawan Spurs, nggak sih biasanya Spurs. Spurs menang. Tapi Spurs lawan City bagus loh Spurs biasanya. Woi, bro, Di usia juga lu menang. gak lihat midfielder baru gue? Conor Gallagher. Honor. Oke. CG. Nggak, tapi Spurs lawan City biasanya bagus. Maksudnya Iya, dia nggak tahu tahu lah. caranya entah kenapa. Lu berharap sama Biasanya Spurs? gua nggak Somehow tahu lah. enggak, gue cuma bilang. Terus Gak City apa-apa saudara London City gitu. lawan Newcastle, enggak. Saudara. Ntar lawan MU dulu nih, satu. Terus lawan Terus habis itu lawan Liverpool. Fulham juga lumayan Fulham lah bagus. gitu. Nah mungkin rotasinya bisa Bil, lawan Salford. Nih derby 14 tapi Februari. derby. Derby. Buset, 14 Februari. 14 Februari. Karena habis lawan Newcastle. Masih lama banget rotasi abis itu, pemain Exeter udah pada lawan kemana Salford ya? anjir. Undiannya tuh curang banget ya City. Apa? Abis Exeter lawan Salford gitu. Iya. Ya enggak, itu kan oke-okean aja. Abis itu lawan Newcastle masih alot, Leeds alot. Jadi itu sampai 14 Februari. Leeds alot. Di kalender Leeds banyak pemain maksudnya. City, lo coret 23, 24, kapan nih 14 gue mau. Gila, 14 Gue mau aja. tidur anjir. Lama kata dia. banget anjir. Gila. Padahal skuadnya mereka tuh secara depth tuh gak jelek-jelek banget ya. Tapi pas lagi kayak gini tuh kelihatan banget ya. Iya kelihatan. Tapi sebenarnya kalau Di- lawan di- Wolves, kalau mereka bisa misalnya babak pertama 3-0 gitu misalnya. 2-0, 3-0 Safe lah lah itu gitu. bisa menit 60-an tuh menurut gue. Kayak gelandang sama depan tuh opsinya banyak. Hmm. Belakangnya itu iya, Iya. belakangnya. Kiper juga opsinya banyak. Opsi lumayan. Banyak. Iya. Ortega sudah jadi back bisa kali. Iya, Trafford juga tuh jadi stadion. Itu kalau Ederson masih ada dijadiin back gitu kayaknya. Kan dia ball playingnya Iya, bagus. Udah tua jadi stadion. Sama striker paling. Jadi stadion. Striker kalau nggak Haaland siapa? Marmus Marmus paling. balik. Ada itu Bisa. Mukasa kemarin. Iya. Mukasa. Mukasa. Mukasa ntar dulu lah, Mukasa ntar dulu. Bola volley. Bola volley. Oh iya, New Year New Wolves. Ya udah semoga Wolves, let's go Wolves. Gua dukung Wolves. Iya kalau Spurs gimana ya? Gue masih dukung Spurs sih. Ya, Oke, Arsenal tapi Spurs itu menang lawan Dortmund ya 2-0. Iya. Dimana ini kemarin ada gue baca di episode yang kemarin apa sebelumnya itu, kok Waldo udah nggak pernah nyanyi Chan-nya Thomas Frank. Lagi sampai dia musim ini. Lagi sampai dia. Tapi ya selamat sedikit lah sebentar lah. Tertunda lah. Lu tau gak Tapi gue ada, Dortmund lu juga tau jelek gak gue ada anjir. teori liar goblok gue. Apa? Kemarin tuh ada berita katanya Spurs mau ngambil Xabi Alonso. Saya bilang so ya gitu. Tapi yang paling liar lagi adalah ini nggak tahu nih, Liverpool kan lagi wangi banget menang nih. Kalau misalnya jelek lagi, Arne Slot cabut, Xabi Alonso masuk Liverpool. Karena slot ke Spurs. Itu bisa juga, itu bisa juga. Itu bisa juga atau Glasner Spurs. Tapi gini, Glasner ke Spurs Menurut- karena udah Palace kan. menurut gue Liverpool nggak lagi jelek. Gak lagi Nggak jelek. lagi jelek makanya. Karena game lawan Burnley itu bagus, menurut gue bagus. Kemarin waktu lawan Marcel bagus juga kalau gue lumayan nonton. Ya emang itu mah itu perfect gitu, maksudnya seluruh peluang berhasil dimanfaatkan, terus taktiknya si Marcel juga mereka contain gitu loh. Persoalannya lagi lawan Burnley itu kan mereka mengontrol pertandingan tapi kemudian kebobolan gitu. Dibilang jelek ya enggak juga gitu. Cuman kayak anjir kebobolannya kok gini sih gitu loh kalau gue jadi pemain Liverpool. Iya. Liverpool aja. Dan Liverpool 3-0 ya. Iya. Mau Salah balik dan siapa? 4-4-2 lagi ya. 4-4-2. 4-4-2, Soboslai golin. Soboslai golnya bagus. Itu jadi Free kick. 4-2-4 gak sih sebenarnya? Iya Iya. bisa 4-2-4 juga. Dan Liverpool nanti kayak lawannya rada enak ya, Liverpool kayaknya. Ya, Liverpool rada tuh enak. coba kita lihat bentar Di ya guys. Premier League. Oh di Premier League. Iya nextnya. Kok gak ada? Enggak. Jajan gak main. Bournemouth. Bournemouth. Iya Bournemouth lagi diperhatiin banget weh. Lagi dipretelin tapi gak Si jelek-jelek Palace banget juga sih. tahu Mateta mau cabut akhir musim loh. Iya. Siapa? Siapa? Habis nih, Villa. Beka Bournemouth yang dari ini Jawa Sanusi bukan. Senesi, Senesi. Oh, lah Senesi. Chelsea itu. Rencananya Chelsea. Sanusi juga bukan Jawa. Oh enggak semua orang Jawa. Iya. ada gue tetangga gue orang Jawa. Namanya Sanusi. Sanusi. Yang maksudnya gak semua. Oh enggak semuanya, enggak Yang semuanya. Jawa maksudnya udah pasti tuh kayak Tugio. Oh Tugio. Maksudnya beco bahasa Jawa itu. Yang belakangnya oh. Kalau Nabil Arab. Tapi Tapi di Jawa. Malang dia Malang. Malang. Timur ya. Chelsea menang 1-0 Timur. Pavos. Wih, ini Rossinior clean sheet loh. Pavos Itu mainnya loh. low block Back to gak back clean masalah. sheet loh. Back to back clean sheet, jangan lupa. Gua- Goblok ya. Gua Goblok pakai nonton tuh. Saicedo dari luar kotak penalti. Low block banget ya, Pavos low block banget. Goblok Karena Si- peluang banyak ya sebenarnya. Ada David Luiz tuh ya?
Oh Iya, 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 David iya, Luiz. iya, main Enggak maksudnya timnya David Luiz kan. Si klub Provosnya. Siprus itu. Dan juga Newcastle lawan PSV. Bruno Guimaraes cedera. Katanya cedera. Ada kok nih gambarnya nih, gambarnya. Cih. Gue punya Foden, gue punya Bruno Guimaraes. Gimana FPL gue? Gimana? Ada kan gambarnya kan? Berapa lama tapi gak tahu ya? Gak Ini tahu beneran lagi di cedera SS, nggak lagi di nih? SS, Lagi lagi di di SS. SS. Oh berarti sama kayak Pedri juga kan cedera tadi. Soalnya kalau Arteta kan ngomong belum tuh bener tuh biasanya. Ya kan lu pada kegocek Declan Rice kan. Iya. Iya kan. Taunya main. Iya. Banyak kayak gitu dia sering. Kemarin Mosquera main loh Inter. Terus Juve menang lawan Benfica 2-0. Nah ini Juventus ini yang pengen Mateta. Tapi gak tahu jadi apa enggak. Iya. Oh iya bener. Iya. Gila. Enggak, dia sebenarnya striker Juventus banyak, striker gila. Banyak. Banyak. Tapi Ada nggak ada Openda. Openda. Banyak dan gue liat Openda. langsung. Maksudnya ada Openda, ada Jonathan David, ada Vlahovic. Vlahovic, Dan ada gue apa liat lagi? langsung tuh gak penting. Ada apa lagi? Ada Yildiz apa bisa lagi? lah, Yildiz ke Yildiz dorong ke depan bisa. Kostik bisa. Sama Kostik. sahabat lu siapa di back? Oh gak usah dihitung. Kalulu. Gak usah. Mereka udah pada tahu juga. Yang gila. Tapi yang golin mulu McKennie nih. Oke nih, golin mulu di Champions League sebenarnya. Oh, kata Bukan Ibam Serie A. soalnya ini pemain stunting. Iya. Kata Ibam Hariri. Banyak dikritik sih, teman di UCL 3 kali bro, dia digolin terus 3 atau 2 gue lupa deh. Gila, Western. Oh ini nih ada dari TikTok Vlahovic cedera, Openda dan David tuh nggak perform. Iya, Openda dan David nggak perform. Iya, Vlahovic Belum, Tapi kalau menurut gua, belum perform menurut gue belum Openda, lah, belum menurut gua itu perform. masih butuh Ya, semusim kabar, lagi. sabar. Nggak, masa itu tuh masih butuh semusim lagi dan mereka itu udah ngalamin 3 kali ganti pelatih Iya, ganti gitu. Jadi pelatih. itu wajar dong. Kalau Vlahovic kan udah dari lama, ya makanya standarnya harus tinggi gitu. Enggak, maksudnya Openda Udah lah sama gue tahu rasanya dibobol 5 gol sama Openda gue tahu. Iya. Di game. Enggak kan lu bilang Openda sama David belum perform. Berarti kasih waktu. Kasih waktu. Karena lah baru semusim. setengah musim. Iya lagi. Ya, Gyökeres juga dong. emang siapa yang mau bilang? Emang siapa yang bilang Gyökeres dijual? Enggak Kagak. jual, maksudnya kan pada Nggak ada yang protes. ngomong gitu. Pada protes maksudnya gitu. Tapi Nggak ada lu yang ada ngomong nggak kalau Juve, Benfica, ya udah ya. Ya udahlah. Ya udah lu Chelsea deh. Nggak Chelsea ada- kan Pavos tuh ada ini enggak? Chelsea Pavos Menang harus segini. dibahas Chelsea. Sebenarnya gue melihat ini problem yang udah terjadi di Maresca. Oke. Kan kita tahu bahwa sebenarnya taktiknya mirip nih di Rossinior sama Maresca. Nah, ketika ketemu tim low block dan Chelsea bisa kontrol, itu tuh nggak ada link up di tengah. Istilahnya penetrasi ya. Kurang banget penetrasi link up di tengah. Chelsea itu cuma ngelakuin link up yang bagus tuh adalah di babak pertama menjelang menit akhir peluangnya Hato. Iya. Hanya itu aja. Setelah itu tuh Chelsea murni hanya dari sayap, crossing. Gue tuh menyayangkan adalah ketika lo melakukan crossing, lo itu kan sadar di tengah itu pemain lu bukan yang jago untuk nyundul gitu. Paling lu cuma bisa berharap ke Delap atau Joao Pedro. Delap starting ya kemarin ya? Delap starting. Sebenarnya malah harusnya dengan ada Delap, link up play di tengah itu bisa lebih jalan. Iya benar. Karena gue ngeliat si Liam Delap zaman di Ipswich itu kan disebutnya ini dia nih striker yang dibutuhin buat ngebongkar tim-tim low block. Karena Delap bisa kan nahan Iya. bola di dalam kotak penalti terus kemudian agak gerak gitu dia oke gitu sebetulnya. Tapi ya nggak tahu gimana tuh kenapa nggak works di game kemarin. Gua rasa dari zaman Maresca itu tuh kurang dilatih. Oh. Mereka tuh lebih karena Chelsea dapat momen untuk kontrol kayak match kemarin itu jarang. Jadi mungkin akhirnya itu dirasa kayak skenario yang akan jarang terjadi sehingga nggak dilatih gitu. Oke. Tapi ketika momen itu Chelsea dapat momentumnya masih sama tuh problemnya di situ terus. Sama mungkin gue mau yang menarik adalah kemarin si Jorgensen yang main. Iya, jadi- ganti ya. Iya. Nah, jadi waktu pertama kali Rossinior masuk, ada Ordal Chelsea bilang bahwa katanya Rossinior tuh lebih suka build up-nya Jorgensen dibanding Sanchez. Lebih safe. Tapi secara save untuk penyelamatan Sanchez. better Sanchez. Eh, Nah, itu fusion aja gimana? nah Fusion kemarin gitu kayak Dragon Ball. kemarin gue tuh sebenarnya happy. Oh, akhirnya Jorgensen dapat kesempatan nih. Sayangnya dia di babak kedua cedera. Digantilah ke Sanchez. Iya. Padahal gue berharap wah ini berarti bener kata Rossinior bahwa persaingan kiper tuh gue akan bikin persaingan nih. Nggak ada yang utama gitu kan dia bilang. Ya dari gue Chelsea mungkin itu. Kalau terkait transfer si gimana baca Jaket. Si Jake. Jake itu masalahnya sekarang gini, si Rene itu mintanya 60 juta, Chelsea cuma mau 40. Ya mahal banget sih. Jadi kayaknya ada kemungkinan bahkan Chelsea nggak datengin back malah. Sama ini menurut gue yang menarik si Liam Rossinior ini kayaknya mempercayakan back kiri itu ke Hato ya. Nah tapi kemarin Kan dia gini. lumayan iya ya. Jadi
kombinasinya yang gue lihat di kiri itu kan Hato sama Garnacho. Yang mana Garnacho kita tahu kalau misalkan tidak ada space biasanya itu dia agak kerepotan tuh. Iya. Untuk exploit. Ya bisa lah link up pendek tuh bisa, tapi untuk ngarepin dia lakuin penetrasi di ketika ruangnya nggak ada tuh cukup sulit. Makanya gue merasa bahwa kalau misalkan kayak gitu kenapa nggak yang main Kukurea gitu, karena dia pasti bakal terbantu banget dengan cara lebih Kukurea lebih agresif sih menurut gue gitu. Kenapa itu nggak dilakuin? Kemarin pergantian Pada babak akhirnya kedua tuh dilakuin. Langsung gue lupa yang masuk tuh Kukurea, Joe Pedro. Tapi itu berarti Ada kan pergantian, iya, maksudnya iya. setelah ngelihat nggak works nih. Nggak works. Iya gitu akhirnya gitu ya. Cuman yang menurut gue uniknya gini. Gue merasa di Rosenior ini si Hato lebih bisa jalan dibandingin waktu Maresca. Iya, iya. Sementara Iya, benar, Gusto benar. itu malah sekarang struggle, walaupun ini baru match pertama dia di Rosenior ya. Tapi kelihatan dia tuh lebih struggle untuk jadi nomor 10 di depan. Karena sebenarnya dia tuh memang benar-benar murni sayap, back Iya, sayap, iya. bukan Iya. bisa dipaksa jadi nomor 10. Oke, jadi yang menarik karena Chelsea itu nextnya lawan Crystal Palace Iya. lagi goyang banget nih dengan gak ada Gay ya kan, Matita ngelempar isu dia mau cabut, Glasner akan cabut. Tapi setelah itu akan menghadapi Napoli di Champions League, yang mana Napoli juga pengen Harus push menang ya, nih. push untuk masuk ke playoff karena mereka baru 8 poin. Ternyata mereka menang seri 2 kalah 3 ya. Ini kalau menang 12 itu pun belum aman ya. Tapi mereka akan coba, sedangkan Chelsea juga masih belum tentu lolos langsung karena lagi diintai sama Barcelona, Sporting, City, banyak juga. Atletico, Atalanta juga poinnya tuh masih bilang sama ya. Masih sama, tinggal beda nanti selisih gol sama head to head aja. Gitu. Tadi Juve gue mau nambahin dikit sebenarnya si Juve justru malah kayak di Champions League cenderung stabil nih. Memang. Menang-menang clean Iya, sheet. Kayak sebelumnya kan seri sama Villarreal 2-sama. Abis itu kalau Madrid 1-0. Ya kan? Terus mesti seri kan itu. Terus mestinya. Vlahovic-nya aja depan gawang kagak bisa golin itu. Terus lawan lawan Porto. Sporting seri. Tapi sebenarnya setelah itu mereka konsisten menang terus ya. Lawan Bodo Glimt aja, Bodo Glimt menang 3-2. Kenapa harus tekanin sih? Bodo Glimt ya. Menang 3-2. Nah jadi sejak dia kalah sama Napoli, mereka tuh baru jebol sama Roma, si Baldanzi, Tommaso Baldanzi, abis itu Lecce, namanya namanya juga agak aneh tuh, Lamak Banda nih siapa sih orang? Sama orang Padang. orang Banda. Sama kalah sama Cagliari kemarin, ya kan? Tapi sisanya mereka clean sheet. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya Spalletti, fans Juve gue rasa udah ngeliat Spalletti ini better Iya, inilah, iya, better apa namanya allenatore sebenarnya gitu ya. Cuma agak aneh aja kalau Cagliari tuh kemarin kepleset aja sih ya. Tapi nextnya lawan Napoli cuy. Iya. Keras nih, Minggu jam 12 malam. Iya. Iya. Jam 12 Maksudnya Minggu malam berarti kan Senin pagi kan? Senin pagi nih. Berarti kita akan Iya. bawa ini Juve Napoli ini. Bakal sulit Kita lihat langsung. aja. Gue sih bakal nonton ya karena Serie A tuh lagi nggak bisa ditebak sih. Iya. Sejujurnya ya. bener. Iya paling kalau lo lihat kan ya udah cuman Arsenal United, Arsenal City doang yang saingan di Iya. Serie A tuh banyak. Iya ini 1 dan 4. Aulia Akbar ada di TikTok nih kayaknya mungkin dia Juventini juga. Juve butuh penyerang tipikal yang tinggi besar. Dan Spalletti bikin stabil ruang ganti lawan Cagliari lagi bad days. Waduh kalau bad day kalah bahaya juga ya. Iya. Kalau bisa bad day 0-0 aja. BT 0-0 aja. Seperti tim saya ya yang ini dia nih. dipastikan lolos juga dan nyaris dipastikan peringkat 1 sih harusnya. Ini kan 2 besar udah pasti di tangan ya kan. 7 kali main 7 kali menang. Jadi gini nih, Tottenham Hotspur akhirnya trophy drought-nya habis. Tapi bayarannya adalah ngelihat Arsenal kemungkinan quadruple. Gimana tuh? Enggak. Hati-hati gue jangan ngomong kata itu. Gua bilang Karena Liverpool di fase yang sama musim lalu. Iya. Ada orang teriak aing tanya. Enggak, Ya. gua kan bilang Quadruple kemungkinan. udah mulai enggak ada. Just don't jinx it please. Enggak, itu Tapi narasi iya sih, dari fans iya. Spurs sendiri. Tapi lu salah satu, lu jadi Quadruple. satu-satunya tim paling konsisten lo di Eropa. Tapi enggak usah gue double Mas Januari gila. Gua tuh bukan bermaksud untuk ngejinx. Enggak, tapi Takut dulu nih. tapi Seuzon coba nih, kita anjing. bedah. Enggak, lu ingat enggak? Kita benar-benar Di musim lalu di fase yang sama. Liverpool Nggak apa-apa, lu sama-sama di puncak. Iya. Aing tanya keluar tuh, langsung kalah di FA gitu. Gua arahnya enggak ke situ. Kalah di FA dia Iya, langsung. tapi kalau lu mau jadi Iya. lu kalau mau jadi aing tanya juga enggak apa-apa. Enggak. Enggak. Coba kita bedah bentar, kita bedah dulu. Di Carabao lawannya siapa? Karabo. Newcastle, Chelsea. Chelsea. Iya. Oke, FA Newcastle Cup. City, ya. FA Cup. FA Cup kemarin dulu lawan Portsmouth kan, ntar nextnya lawan Wigan.
Arsenal Portsmouth weekend bisa lah. Harusnya bisa lah kan. Ya kan masih jauh, Kan kompetisi Arsenal Eva. Eva kan ini Arsenal udah ya. Garis bawahi kemungkinan gue bilang tadi di awal itu nggak usah langsung gitu. Fokus dulu. Enggak. Kalau kata Arta game by game. Iya nggak apa-apa. Nah, kalau pertanyaan lu, kapan rotasinya? Itu dia rotasi. Iya. 7 pemain rotasi. Berhasil. Ya, tapi yang bagus. Maksudnya Mosquera gila sih Mosquera gue. Iya. Maksud gue sampai ada yang nanya di Twitter ya. Maksudnya fanbase luar gitu. Akun Arsenal tapi luar gitu. Ada gak sih yang kayak Mosquera tapi gelandang? Maksudnya buat Rice sama Zubimendi istirahat nih. Iya, Karena kan Nwaneri malah dipinjemin kan ke Marseille kan. Ke Marseille kalau gak salah. Iya, betul. Dia lagi OTW mau jadi Saliba. Balik-balik jago gitu. Jadi siapa? Karena kalau Jadi back dia balik Saliba ke Madrid gitu. woi. Gue tinggal nunggu aja gue. Dia belum ini tekan panjang tuh. Saka soalnya udah tanda tangan. Mukanya udah gitu soalnya. Enggak lah dia kemudahan lah. Dia ntar kalau mau prime banget. Enggak ada kemudahan. Enggak kalau gue standarnya intinya juara dulu, juara Premier League dulu baru bisa enggak nih kita lihat dulu. Hoysen enggak juara. Hausen CV lebih banyak daripada Saliba. Gimana ceritanya? Gila lo. CV lebih banyak. CV lebih banyak daripada Saliba. Sociedad, AS Roma, Juventus. Enggak sebagus itulah. Ya udah enggak Hausen apa-apa. sama Saliba bagusan siapa menurut Enggak Saliba jelas. Pengalaman kerja itu bukan berarti dia kerjanya kualitas. bagus. Iya. Iya. Bisa aja dia gak bertahan. Bisa dia ngeluh. Maksudnya kalau misalnya Nggak setia. kalau kan bilang kenapa Hausen yang dipilih ya iya karena kita butuh ball playing defender kan sesuai dengan ini Xabi Alonso. Berarti kan harusnya kalau Saliba bukan ball playing kan? Ya bisa dia Ya, juga. tapi bukan atribut utamanya bukan itu Iya. dong. Kan kalau misalkan Hoysen sama Saliba bisa, maksud gue kan Oh, berarti iya kan bisa. diincernya nggak harus jadi juara Bisa, Premier League kan, dulu kan dong. Kemarin kan sebenarnya mau diincer waktu ini kan sebelum dia tanda tangan kontrak Oh, kita kan mau iya, gratis. Cuman Udah kan gila lo. Cuman kan masih gila. nolak nih. Oh, udah Udah kita coba gila. periode keduanya pas udah menang Premier League kita tawar harga dulu. Kalau masih ditolak ya udah kita ambil gratis. Udah gitu aja. Peres kan bisnismen udah biarin. Ambil gratis gila sih bro. Maksud nggak gue ada- Saliba, Bro, Rolls Royce nggak. anjing. Lu gak usah mikir ambil gratis gila. Sekarang striker paling subur siapa gitu aja Siapa? gratis. Enggak. Iya. Ini kan ditunggu. Ya enggak Gratis. tapi kan dari Gratis. PSG. Hah? Dari PSG. Iya Enggak, udah gini. gratis. Saliba tanda Lu mau tangan. nggak misalnya gini. Mbappe diambil sama Madrid, ya kan? Gratis. Tapi habis itu PSG juara UCL lu mau nggak gitu? Saliba diambil. Tapi habis Enggak, dengar. Lu kalau mau skenario kayak Mbappe dan siapa TAA, lu ambil Saliba 2030 orang di baru tanda tangan kok. Udah 2030. 5 Iya tahun udah. lagi. Iya makanya kan enggak perlu ngambil gratis. Makanya kan kalau Madrid biasa gini. Oke, udah nih udah juara Premier League Jadi kita tawar bahasa dulu. Liba, anjir. Kita tawar dulu harga nih. Kita tawar nih misalnya nih 80 juta. Deal or no kalau nggak mau ya udah 80 juta dulu. ambil sih Jer. Lagi. Saliba? 100 lah, minimal. Iyalah. Enggak, gua rasa Berta bisa lah nyari yang Nyari yang lain bisa, sepadan. bener. Ya kenapa harus ganti orang udah bagus, udah enak duit Kan- mau dibikin kan The next kalau- Ferdinand Vidic nih udah Kali. diakuin sama Vidic sendiri ngomong depan Kalau. gua anjir. Cuma dia ngecengin gua kan waktu itu yang gua bilang. Kan gue bilang, lo Vidic. gimana? Iya Vidic kan gue interview Vidic kan sama Morientes waktu itu di acaranya ini. Terus gue bilang kan gimana lo ngeliat Gabriel Saliba sekarang? Oh. Kayak lo sama Ferdinand gak? Dia bilang oh lo punya, dia ada potensi sih segala macam gitu. Terus oh lo fans Arsenal? Iya. Tough times. Gitu. Lihat nih Vidic. Tahun ini Arsenal juga tahu, padahal United tough times juga. Iya. Dia tolong. Enggak, lu kenapa enggak bahas itu? Klub Anda kan lebih tough Iya, times. kan klien. Jatuhnya tamu. Gak enak Ros. Jatuhnya tamu waktu itu kan dia dipuja, masa gue balikin. Dan di situ kan semua yang datangnya fans MU. Oh jadi lu takut. Bukan takut, maksud gue respect. Kan nomor Jerry Nice guy kemarin di Guler kan udah nomor Jerry Orang Nice. ini aja, orang apa pas gue ada fans City pokoknya ada segala macam. Dia nyanyi di kuping gue. Champions of Europe, you never sing that. Gila. Makanya gue kalau suruh milih cuma boleh satu nih UCL gue, biar gak ada becanan itu lagi. Oh berarti Premier Kalau League suruh milih, berarti Premier League gagal gak apa-apa ya? yang janganlah. Lah kalau suruh milih, Kan suruh kata lu milih. Tapi udah ada jaminan. Ingat tahun lalu, musim lalu, Inter bisa treble. Gue ingetin ya, Inter bisa treble Ya udah Premier League juga gak ada jaminan, sama. Ya tapi peluangnya lebih gede sekarang. Ya udah Ya, Premier pokoknya League dulu. major Ya udah, trophy Premier League dulu, major Iya, trophy iya, dulu. iya, Peluang iya, lebih gede iya, nih. iya, iya. Iya. Dibanding UCL. Oh iya udah. Ya bisa aja. Oke, Gabriel cetak 2 gol, 1 dari corner ya. Langsung ke depan muka Manuel Akanji. Ush, gila di bawah-bawah tuh, Fan City di bawah-bawah tuh dia. Ya enggak, Dari enggak. kemarin. Dia bilang gitu. Iya. Arsenal is not the strongest. Loh, yang strongest kata dia Bayern. Oh. Kok di klasemen di bawah Arsenal? Nah, Menang lagi Arsenal lawan Bayern. itu makanya masuk gua ada fanbase Bayern juga kan nyenggol. Bercanda sih kan. Bercanda itu kan Gua- dulu kenal juga. Ya makanya gua kan bilang kan kayak Arteta Martinez ya bang.
Gak bisa. Kan gue bilang Carrick masterclass. Arteta masterclass ya. Gak bisa golin lawan Forest. Gue bilang cetak gol ke gawang tim lu Bayern lebih gampang. Jadi rame. Jadi rame. Padahal bercanda temen-temen doang. Iya, padahal kan gue kenal sama Bayern. Gak ada. Gue sama Virsi berantem nih Jerry sama Virsi. Jerry sama Aldi Bawasir. Kagak gila orang gue japri. Sama Apip? Enggak. Enggak. Japri-japri ya main padel bareng gila. Parah nih orang. Dan Victor Gyökeres bikin gol terbaik. Dia berarti 2 beruntun ya? Apa? 2 laga beruntun golin ya? Enggak dia lawan Chelsea dong. Kan sebelumnya 0-0 anjing lawan Ya Forest. Allah enggak golin Ini kan juga. dibahas kemarin dia kesel. Tapi ya Gyökeres itu dia pas mau golin itu tuh sebenarnya passing ke Bukayo. Nah Bukayo boleh ketinggalan tuh. Iya, bener. Dia tuh gak sengaja sebenarnya gue harus fair ya. Itu tapi yang jelas ini kalau 2 striker sama-sama golin gini lawan United mau pakai siapa ya? Udah mulai. Bukan cuma ya, nih, gue cuma bingung Udah mulai. pemilih aja kalau gue Arteta. Tapi kemarin tuh main Havertz main. Havertz ya Lawan Inter main kan ya, Gabriel main Jesus main. gitu. Iya makanya maksud gue apa ya kalau nih Arteta nih tau-tau ya misalnya siapa ya Gyökeres atau Jesus ya yang main Merino awas ya lu Arteta ya tiba-tiba ya dia bisa gitu loh dia atau Havertz ya udah antara itu aja Gyökeres aja Ada 3 udah striker dipilih midfielder. Nih ya. nggak bisa gitu loh. Gua tuh juga bisa ngebayangin ya game lawan United itu tiba-tiba Arsenal yaudah dia lu aja yang megang possession. Iya Bisa bener. Bisa. Itu mungkin banget. Bisa. Gitu. Tapi sebelum kita bahas preview itu Arsenal Inter dulu. Kalian udah punya take-nya? Kalau gue ngerasa aduh Odegaard ampun deh gue. Itu yang gue kasih itu Gue yang berusaha membela ya sampai orang bilang gue terlalu bela Gyökeres, gue terlalu bela Arteta. Odegaard juga mau coba positif bro. Wah rusak sih kemarin gue. Rusak. Maksud gue gitu. Ceritain lu kasih tau konteksnya kan ada yang gak nonton. Enggak maksud gue walaupun gini Eze menurut gue kenapa makin kelihatan gitu karena Eze kemarin main. Ya, Eze main dan gue bisa bilang dia menawarkan solusi dari tengah lah. Dia tuh ada penetrasinya enak. Terus gol pertama tuh skema bagus banget, passing-passing gitu. Nah tapi memang harus gue akuin, ini harus fusion juga nih berdua nih. Sama kayak Sanchez dan Jorgensen kiper Chelsea. Karena iya dong. Iya. Karena aspek defensif jujur Odegaard lebih bagus. Iya benar. Iya. Dia mimpin pressure, dia bisa defense gitu. Maksudnya pressing lah gitu ada. Eze lemas banget. Iya. Kayaknya mungkin itu kenapa Eze jarang main di Premier League kan kita bahas tuh. Betul. Eze ada masalah apa lu kan nanya kan. Mungkin itu Ros karena untuk lawan Forest, Newcastle mati dia. Kemarin tuh lewat di ini gue itu udah lama sebenarnya klip itu lagi lawan Bournemouth ya. Yang si Odegaard tuh kiri ya ternyata ya. Kakinya ya. Iya dia. Jadi ketika dia di sayap kanan udah kebuka. Iya. Itu Use your right, tinggal gitu aja gitu loh. Use your Terus right tendang foot. atau kemudian umpan. Dia malah inside kiri terus yang tadinya bertahan cuma 4 jadi 6. Udah siapnya balik. Iya, siapnya balik gitu loh. Jadi langsung full time. iya, persoalan Itu lawan Bournemouth itu. yang lagi persoalan 3-2. dari Odegaard itu kan sebenarnya ya itu timing dia itu kadang-kadang suka miss, makanya harusnya dia direct jadi ngedelay. Itu yang bikin kemudian Arsenal nih hilang momentumnya gitu loh buat gua. Tapi gue gak marah-marah karena kan gue bilang mau gimana juga mau Saka gak passing kayak Gyökeres mau Gyökeres ngegolin kalau apa asal menang aman. Iya. Kecuali kayak kemarin 0-0 marah-marah gue. Tapi lu ada gak ini Pak Inter sama Arsenal? Gue sih seneng karena bisa ngalahin musim lalu aja yang dicurangin itu. Merino ditinju kok ada cuplikannya menang penalti Kenapa dia doang. ditonjok? Iya kenapa gue jadi gue ditonjok kan Calhanoglu Merino ditonjok. Walaupun Bisek bagus musim lalu. Ya bisa Ada ini gak? bagus, ya. Ada Gue take paling ini sih. Sebenarnya Inter dengan main 3-5-2 ya dia. Selalu dia 3-5-2 ya. 3-5-2. Cuman kemarin sebenarnya si Arsenal lebih unggul di tengah. Overloadnya. Dan Inter tuh kan tim yang sebenarnya butuh transisi cepat ke depan ya. Di babak pertama itu sering terjadi. Tapi kayaknya di babak kedua Arteta udah tahu cara buat ngeredamnya. Dan gue ngerasa karena gue kemarin nonton yang Inter Napoli. Problemnya Inter adalah si Lautaro Martinez. Si komentatornya bilang sih sebenarnya dia memang belakangan ini secara fitness lagi jelek. Tapi dia tuh selalu susah ketika lawan back-back besar fisikal gitu. Iya. Kemarin kan si Thuram doang tuh yang sebenarnya jadi andalan. Sama berharap Sucic tahu-tahu bagus tuh. operan-operannya luar biasa lah. Nah itu gole Inter itu juga dia bypass ke tengah. Baik. Iya. Nah itu gak ada Declan Rice. Bang, Gak ada Declan Rice. tapi Bisa menurut begitu. lu apakah sebenarnya memang Arsenal tuh paling gampang di bypass aja? Kayak kan Bayern Nggak, kalau yang Declan- satu gol Tergantung. Kalau Declan gak bisa. Kalau ada Declan. Enggak nih, maksudnya Arsenal di bypass apa Arsenal nge-bypass lawan? Arsenal di bypass. Di bypass. Cara Di untuk bypass. paling gampang untuk membobol Arsenal adalah nge-bypass. Tergantung. Siapa yang main. Iya. Dan itu juga Ngaruh nggak ada sebenarnya Declan? gini.
Jadi kemarin tuh gue baca ada diskursus gitu di Twitter. Sebenarnya makin kesini tuh makin sering tren tim-tim Premier League itu bukan cuma low block tapi mid block protecting sentral gitu. Yang Emery, mana Aston Villa tuh. Aston Villa ya, Newcastle. United lawan City Ya. gitu kan. Sebenarnya itu juga udah pernah diterapkan Arteta. Gitu, protecting central, mid block gitu. Jadi pertanyaan apakah ngadepin Arsenal mending di bypass? Kalau mid block itu tuh agak susah sih sebenarnya. Lu mau nge-bypass gimana gitu. Makanya tergantung approach-nya Arteta sih gitu. Kan kemarin emang agak longgar di tengah. Iya. Maksudnya harus diakui gitu kan. Dan Champions League kan kita tahu dia tuh terutama setelah ini ya menit late minutes lah, menit 70-an ke atas. Malah udah wing aja udah mainnya counter ke depan aja. Kemarin tuh gol Gyökeres itu Trivelanya Martinelli. Itu dari sisi dia sendiri, terus teng ke depan. Itu kan kayak waktu Martinelli golin lawan Bayern, yang Neuer kecelai itu loh. Itu kan gitu juga tuh. Atau Madrid musim lalu, gitu tuh tipe-tipenya tuh. Ini rapat langsung teng ketika lawan dia diungkit mulu. Heran gak sih? Iya, ya udah lanjut. Itu Champions League masuk gua. Iya. Orangnya sama juga, gitu. Aduh Champions League gue mikirin apa trofi doang gue. Aduh sorry. Ya gitu, sama gua apresiasi Mosquera mainnya bagus banget. Sekira bagus kan. Gitu, dan Trivela udah tadi. Oke, preview Arsenal lawan United. Nah, itu kalau gue tadi gue udah sebut. Gimana? Apa approach yang akan terjadi dari kedua tim menurut lo? Karena ini Rooney udah bacot nih. Dia bilang MU United 2008 akan bantai Arsenal. Itu gara-gara ditanya sama Walcott. Iya. Oh ditanya sama Walcott. Iya ditanya sama Wajar lah, Walcott. wajar. Menurut lo tim lo lawan tim sekarang bagaimana? Better. Nah iyalah tentu aja bakal jawab gitu. Sama Premier League ini, akun Premier League juga ngebandingin itu. Ya kan gara-gara ada itu di trigger. 2008 itu yang Bayern. 82 bukan ya? Engagement farming lah itu. Santai dong, itu 2012. Gue lupa ya kan gue gak terlalu tahu. Enggak, kalau itu yang Ronaldo Tevez gitu, yang juara Champions League ngalahin Chelsea, John Terry kepleset itu. Nggak, soalnya akan bantai Arsenal modern. Oh iya. Sebenarnya sih orang nganggap bahwa Arsenal bakal main ofensif belum tentu juga. Kan yang penting kan protecting the lead on the league gitu ya, on the league table. Atau dapat kayak ini enggak? Iya, maksud gue lu menang 1-0 tuh berguna banget Kayak gitu loh. gitu enggak? Arsenal kan gitu tuh, Bisa, abis unggul di awal, abis itu udah aja. Enggak gini, yang mau game pertama musim ini itu kan sebenarnya secara form buat gue United lebih bagus. Itu juga. Daripada Arsenal. David Raya aja tuh luar biasa banget mainnya pada game tersebut gitu, yang juga segala macam. Jadi gue pikir itu aja situasinya adalah awal musim yang mana baru satu pertandingan. Ini dan sekarang small margin. Iya. Gol kalah Fiori udah. Betul. Habis itu. Gitu. Apalagi sekarang gitu posisinya adalah ini gue mesti mempertahankan keunggulan gue di di papan klasemen gitu. Apalagi City main duluan. Nah, kalau misalkan gue cuma menang 1-0 aja dengan gue misalkan agak pragmatis, ya nggak apa-apa dong. Bisa jadi. Karena kan sekarang persoalannya United adalah yang belum kita tahu gimana dia menghadapi low block. Gitu. Walaupun kalau kemarin kan di Twitter gue ada yang nanya, "Bang, kalau ini Michael Carrick persoalannya nanti kayaknya bakal main low block deh." Walaupun tentu saja banyak lah tim yang menghadapi low block juga kesusahan gitu. Arsenal menghadapi Nottingham Forest juga repot gitu kan. Oh, jadi menurut lu mungkin justru Arsenal main low block? Bisa jadi. Nunggu. Enggak gini. Bukan jadi. low block, tapi sesuatu yang pernah dilakukan Arteta, ya udah gue mid block compact di tengah. Gitu. Ada celah protecting central. Iya, gitu. Kayak waktu lawan Liverpool deh kayaknya. Iya kayak gitu. Jadi menurut gue itu bisa dilakukan. Iya, why not? Yang penting gue menang karena gue punya kepentingan ini mempertahankan keunggulan gue dulu gitu. Gue gak kaget sih kalau nanti trio midfieldernya Merino, Zubimendi sama Rice sih. Zubimendi gak cedera kan? Enggak. Gak kan, dia bisa jadi. Merino sama Rice udah sengaja kartu kuning. Itu supaya kemungkinan ngapain aja lawan sih. Kairat gitu. Ini pasti udah all in di Premier League nih, maksudnya untuk 2 pekan ke depan ya. Walaupun tentu saja kalau menghadapi low block, kemarin gue juga di tweet tuh ngasih lihat ada akun Instagram The Coaches Zone itu yang di Instagram itu. Bagus tuh Dia ngasih unjuk secara teori gini loh cara buat ngebongkar low block, walaupun eksekusinya tentu saja faktornya banyak ya, tentu kualitas pemain gitu, timing bla 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 gitu. Jadi malah kita bisa expect bisa jadi ya apa ya, it's a boring game dong. United lawan Arsenal. Lu sepakat gak? Enggak. Maksudnya boring kayak saling nunggu gitu kan. Mungkin di babak pertama bisa aja kayak gitu. Babak pertama ya. Sampai ada tim yang golin entah yang mana. Iya, baru yang buka. keluar gitu. Jadi maksud gue bukan Arsenal pasti akan begitu, tapi ada kemungkinan bisa juga kayak begitu. Bahwa Arsenal apakah main ofensif? Ya bisa juga
gitu. Cuman kalau lu main offensive kayak lawan City kemarin, United udah kelihatan nih. Oh ternyata dia juga main, ternyata dia bisa counter gitu. Karena secara statistik ya, gue sempat bawain Arsenal kan, gue dapat data gitu. Jadi gue punya data juga, ada dari Sky Sport, ada dari Premier League-nya gitu. Pokoknya ada kayak bank datanya lah. Habis itu gue ngulik-ngulik. Secara menit, Arsenal itu gol terbanyak ternyata itu di 15 menit awal babak kedua. 15 menit awal. Jadi babak pertama emang dia adjust. Iya, ini iya, terus iya. biasanya itu 45 menuju 60 tuh ada gol di situ. Gitu. Nah, baru ntar let goals lagi. Gitu. Jadi bisa aja tadi main hati-hati di awal. Habis itu mungkin habis babak kedua sebelum pada bangun gitu ibaratnya. Langsung habis itu udah tahan akhirnya kill the game gitu harapannya. Tapi 2 game gak golin soalnya nih. Ini bagi gue sih harus dipecahin 1 gol gitu loh. Sebenarnya konteks pertandingan juga beda. Menghadapi Forest mungkin Forest tidak terlalu butuh menang. Yes. United butuh. Karena dia kan ngejar targetnya United. Tapi bagi United kalau bisa menahan imbang Arsenal di Emirates kayaknya itu such a win gak sih? Enggak juga sih. Enggak menurut lo? Karena menurut gue mereka udah kehilangan banyak poin lewat hasil imbang. United itu. Jadi Gitu. mereka akan main risky dengan kejar menang. Kan mereka Gua ditargetin untuk lolos Champions League gitu. Semakin cepat lu dapat jumlah poin yang dibutuhkan dengan kemenangan itu semakin baik menurut gua daripada lu nunggu ntar aja deh habis lawan Arsenal, itu lebih bahaya menurut gua. Ya, tapi kayaknya approach menurut gua gak tahu ya, tapi kayaknya approach-nya tuh bagi United kalau bisa mencuri poin di Emirates itu udah kayak kemenangan. Kalau menurut gua gimana lu? Lu punya pendapat yang lebih kayak siapa? Enggak sih, gua sama kayak Bang Rossi sih. Maksudnya kayak Ngejar menang. pasti bakal ngejar menang lah. Main terbuka United. gitu. Iya, maksudnya kan Apapun ini juga caranya. apapun caranya kan, apalagi kan mereka juga udah pada balik juga pemain-pemainnya dari AFCON juga. Maksudnya udah dari waktu lawan ini sih. Dan mereka punya keunggulan lebih dari Arsenal, yaitu jam istirahat. Ini satu ya. Iya dong, istirahatnya lebih banyak dia. Yang Makanya imbang-imbang pada itu. rotasi, Dok. Imbang-imbang Istirahat itu kayak lawan Bournemouth, lawan siapa lagi tuh? Kalah sama Everton 0-1, lawan Wolves gitu. United itu tuh kehilangan 14 poin Iya, sayang gara-gara kalah sama seri itu. Kalau sekarang itu 14 poin dapat semua, di bawah Arsenal posisinya. Iya. Kalau lu bilang kemudian kalau konteksnya kayak begitu, terus kemudian seri aja udah kayak menang di Arsenal, itu oke. Karena ya mereka bisa afford itulah. Tapi kan targetnya sekarang lolos Liga Champions dengan posisi gue udah kehilangan banyak poin nih gara-gara imbang sama kalah tersebut. Jadi ya mau nggak mau tiap ada game ini mau nggak mau harus dikejar menang siapapun itu gitu, nggak cuma Arsenal doang. Ini si Arsenal fit semua kan? Untuk line up komplitnya fit semua. Yang back kiri enggak ada Back kirinya dong. nggak ada semua. Semua enggak ada. Oh, tapi kabarnya kalau Fiori ada kemungkinan Kalau dari Ordal bukan Arteta. Kalau Percaya lu, jangan percaya. Kalau MU juga Percaya. maksudnya Lisandro Martinez juga lagi udah balik kan? Back Enggak bisa Timber taruh situ. Sia. Ya kalau buat fungsi gini, kalau buat fungsi defense sih ya nggak apa-apa. Tapi kalau fungsi offense kan dia bisa di kanan, gitu itu aja sih menurut gue. kiri kan. Iya, iya. Oh, oke. Kanannya Ben White, Ben White. ntar crossing. Maksudnya kalau untuk kiri untuk meredam siapa sih? Bumo ya kanannya. United. Tergantung. Oh Amat ya, nah itu emang harus rapet tuh. Karena kalau Timber banyak naik, kena Amat counter selesai. Karena kan posisinya sekarang Mbumo bisa main jadi CF juga. Oh iya. Yang pasti gue pengen lihat ini babak pertama. Sesko main dong, Sesko Gyökeres nih. Iya, itu pertama siapa yang golin di antara dua mid striker ini? Mid striker. Bener dong, Ya bener so dong. far ya masih. So far ya. Gelandang kata gue yang golin. Nggak, tapi Siapapun tuh nggak, gelandang gue golin. pengen lihat aja nih. Atau back kalau Arsenal bisa back. 45 menit Set awal piece, nih set piece. Dalot ada kuning atau enggak, ada gue pengen lihat itu dulu. Gue pengen lihat dulu itu tuh. Oh itu ngaruhnya di situ ya? Ngaruhnya di situ. Ngaruh di situ. Ngaruh di situ. Oke, dan terakhir ada update Kanjuruhan. Oke, sebentar. Saya bacakan dulu dari Bapak Dex yang sudah mengirim update-nya ke handphone saya. Ya. Jadi dari update Kanjuruhan, Kapolresta Malang Kota, Putu Kholis Aryana bersama Ketua Bayangkari Cabang Kota Malang, Nyonya Ute Pulu Kholis dan seluruh pejabat utama Polresta Malang Kota menggelar silaturahmi dengan keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang berdomisili di Kota Malang. Mereka menemui sekitar 32 keluarga korban. Dan ingin terus mendampingi, membersamai dan menjaga ikatan emosional dengan keluarga korban Kanjuruhan. Itu tentu saja penting, dan yang paling penting dari untuk keluarga korban tentu saja keadilan. Yes. Ya. Itu dia. Dan kenal seperti apa yang terjadi di hasil Premier League, La Liga, Serie A, apalagi Bundesliga mau udah lah ya. Musim ini atau minggu ini kita akan ketemu di episode hari Senin. Kita akan lihat siapa yang tersenyum, tertawa, sombong atau sedih, marah-marah. Kita akan lihat di episode hari Senin. Vamos.